Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, biarlah kerinduan kami akan Engkau semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan mengatur ini semua pada saat kami bertemu saat ini ya Tuhan. Biarlah signal Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu boleh kami dengar dengan baik ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu kami boleh mendengarkan karena Tuhan yang berbicara kepada kami sendiri. Sehingga apa yang akan kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara, saya berharap sering respon ya, supaya saya bisa tahu bahwa eh, dapat mengikuti dengan jelas. Saya akan memberikan sebuah tema pada saat ini adalah haus dan lapar akan Tuhan. Nah, eh, sedikit mereview dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana hari Sabtu yang lalu. Masih ingat ya? Saya harap teman-teman baik yang di KKS ini yang pernah mengikuti atau yang di lapas itu masih ingat kemarin hari Sabtu Ibu Ana itu menjelaskan tentang apa alasan Tuhan itu memberkati kita. Ada berapa poin? Masih ingat nggak? Ada berapa teman-teman? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Ayo. Kita harus apa? Yang pertama, beriman. Kemudian yang kedua apa? Dalam beriman itu Taat, harus apa? Ayo ada yang taat, bawa mic supaya saya bisa mendengar. taat, taat. Iya, taat, bertekun. Dan kemudian yang ketiga apa? Yang terakhir, Kebenaran. ya ada kebenaran, ada firman. Dan itu nyata, hidup di dalam kehidupan kita. Nah, tiga alasan Tuhan itu nggak boleh dipisah ya. Satu dengan yang lain itu harus utuh, harus komplit. Nah, saya pagi ini akan menyambung dari bagian yang ketiga itu, yaitu bahwa ada kebenaran itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari supaya kebenaran itu tetap nyata, tetap ada di dalam kehidupan kita, kita harus selalu haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman, karena Tuhan itu adalah firman. Saya sampaikan secara cepat ya teman-teman. Ini poin-poin akan saya sampaikan ya. Jadi saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ana yang lalu bahwa um, apakah masih respon nih kayaknya ini lagi ya yang di lapas kayaknya Masih bisa, masih terus. Terus, Mbak bisa Rin. ya. Oke. Teman-teman, saya ingin kembali menekankan gitu ya dari apa yang sudah disampaikan selama ini. Jadi jangan sampai semuanya itu kembali dengan sia-sia. Jadi kita itu selalu harus setiap hari itu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, ya. Rasa haus dan lapar itu tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita. Kalau nanti pun sampai ada teman-teman yang keluar dari tempat itu, jangan sampai kemudian stop, ya. Jangan sampai kemudian stop. Haus dan lapar itu harus ada terus-menerus di dalam kehidupan kita. Atau mungkin teman-teman yang masih ada di dalam mungkin mengatakan haus dan lapar gimana Bu? Saya itu ya begini-begini saja. Saya nggak tahu kapan pulang. Saya malah mungkin ada yang dapat hukuman mati dan lain sebagainya. Tetapi kita harus meyakini bahwa ketika Tuhan uh, masih mengizinkan kita itu ada di dunia ini, ada sesuatu yang ingin Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya Tuhan itu masih menjadi pegangan kita dan pedoman kita. Nah, saudara, saya akan menyampaikan satu hal dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 2, bisa ditampilkan ya. Yesaya 55 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah
dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Stop di ayat 1 ini dulu ya. Jadi itu ada firmannya. Jadi firman Tuhan itu mengatakan siapa yang haus, ayo mari minum. Siapa yang lapar, ayo mari makan. Ya, kalau secara tubuh jasmani kita, kita itu haus dan lapar. Yang dibutuhkan itu apa? Makanan dan juga minuman. Kalau kita lapar dan haus, kemudian itu tidak bisa kita terima, kita nggak mendapatkan makan dan minum, contoh katakanlah ya, kalau kita haus dan haus amat sangat, tubuh kita lama-lama akan dehidrasi. Dan dehidrasi yang terus-menerus bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan nyawanya. Nah, saudara, kalau secara tubuh jasmani saja, kita itu kehausan dan kelaparan yang amat sangat, tubuh kita akan mati. Bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kalau kehausan dan kelaparan itu tidak kita carikan solusinya, jiwa dan kerohanian kita juga nanti akan mati. Oleh sebab itu, rasa haus dan lapar akan Tuhan itu harus terus-menerus kita pegang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya haus dan lapar itu tetap ada dan tetap kita pelihara dengan baik gitu ya dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca untuk ayat 2 akan kita baca nanti ya. Kita akan membaca dari Matius 5 ayat Matius sorry. Matius 5 ayat 3. Yuk kita baca yuk. Matius 5 ayat 3. Mari kita baca Matius 5 ayat 3. Berbahagialah. Orang Ayo yang kita baca miskin sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saudara, untuk kita itu terus haus dan lapar, yang pertama, kita itu harus merasa sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Tahu artinya miskin ya? Miskin di hadapan Allah artinya adalah kita itu sudah nggak punya apa-apa. Kita itu harus mengosongkan diri kita. Kita itu sudah tidak punya apapun. Ketika miskin di hadapan Allah artinya kita itu menyadari bahwa kita adalah orang yang butuh Tuhan yang menolong kita. Kita harus mengosongkan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu merendahkan diri kita, yaitu kita menjadi orang yang humble, orang yang rendah hati. Mengapa Tuhan suka dengan orang yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mudah untuk dibentuk, orang-orang yang mudah untuk diajari, orang-orang yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri, orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan, aku tuh sudah mampu loh Tuhan. Aku tuh sudah tahu ayatnya ini, hafal sekali ayat ini, aku tuh sudah ngerti Tuhan. Tapi dia tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Itu artinya dia belum miskin di hadapan Allah. Dia belum mau mengosongkan dirinya sendiri bahwa hanya Tuhan yang dia butuhkan. Jadi rasa sadar bahwa kita ini perlu Tuhan itu sangat penting. Nah, saudara, ketika kita merasa miskin, merasa butuh Tuhan, ini adalah sesuatu yang penting supaya apa? Supaya kita ini terus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia. Di salah satu kesaksian teman-teman yang kemarin hari Sabtu itu, salah satu teman ya dari NK itu bersaksi, itu masih Tuhan kok belum jawab ya. Tuhan saya rasa nanti sulit ya. Ketika saya nanti pulang bagaimana dan lain sebagainya. Karena apa? Karena masih mengandalkan kekuatan sendiri. Pikirannya itu masih ditonjolkan gitu ya. Belum menyadarkan diri bahwa menyadarkan dirinya itu kepada Tuhan bahwa nanti Tuhan pasti bekerja. Jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus itu akan menolong. Karena apa? Karena kita itu merasa miskin di hadapan Allah. Karena orang yang merasa miskin di hadapan Allah, ayat 3 tadi dikatakan apa? Dialah yang mempunyai apa? Kerajaan surga.
Saudara, kita harus menyadari diri kita sendiri ya, bahwa kita ini ketika hidup di dunia ini bukan milik kita sendiri. Bahwa kita hidup di dunia ini itu bukan untuk selamanya. Tujuan kita itu bukan untuk hidup di dunia ini. Tujuan kita itu untuk kerajaan surga. Nah, kita di dunia ini, kita itu sedang diajari supaya bagaimana ketika kita nanti itu mengalami kerajaan surga, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita tuh nggak bingung. Oleh sebab itu, Bu Ana setiap saat itu memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita supaya nanti ketika kita itu kembali ke kerajaan surga, kita itu bukan menjadi orang asing, orang yang bingung, aduh aku mau ngapain ya, tengok kanan, tengok kiri, terasing, nggak ngerti tata caranya dalam kerajaan surga itu seperti apa. Makanya kita itu diajari dan diajari. Oleh sebab itu, Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang sudah disampaikan ketika Bu Ana onsite di sana, kemudian diulang lagi dalam online gitu ya. Kita itu harus hidup di dalam Kristus. Caranya seperti apa itu selalu dijelaskan kepada kita semua. Sehingga ketika kita kembali ke habitat kita adalah kerajaan surga, kita nggak bingung. Oleh sebab itu, saat ini kita belajar untuk terus haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan firman ya. Jadi firman itu nggak hanya kita baca, firman ini terus-menerus harus kita renungkan siang dan malam, sehingga firman itu menjadi daging. Nah, hal yang kedua, yang pertama tadi adalah ketika kita itu haus dan lapar, kita tuh harus menyadari gitu ya, bahwa kita itu miskin di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita harus mengosongkan diri kita supaya kita itu bisa menerima firman itu dengan baik, ngerti benar, dan firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kita harus mencari. Kita harus mencari terus. Matius 7 ayat 7. Yuk kita baca ya. Matius 7 ayat 7 kita akan membaca. Teman-teman yang di NK silakan membaca. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya, jelas ya. Minta, kamu akan diberi. Mencari, kamu akan mendapat. Ngetok, kamu akan dibukakan. Dari bagian ini kita sudah melihat ada jaminan dari Tuhan untuk kita. Asal apa? Kita itu aktif. Gak cuma menerima, gak cuma aku baca firman, aku setiap hari itu rutin ikut komsel. Tidak hanya kita itu memberi, tapi kita harus aktif ambil bagian. Kita harus minta, kita harus nyari, kita harus ngetok. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa kita itu serius. Tuhan, besok aku mau apa lagi ya? Tuhan, aku besok mau ngalami apa lagi ya? Mau ngalami apa lagi ya? Itu harus ada terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tahu bahwa kita itu serius. Menggantungkan diri kita itu kepada Tuhan. Kita serius kepada Tuhan. Tidak hanya kita itu hanya dikasih. Tuhan berkatmu apa ya? Tuhan aku akan mendapat apa ya? Tidak hanya seperti itu. Tetapi kita harus aktif untuk ambil bagian. Oleh karenanya, kita harus haus dan lapar terus. Kita harus mengosongkan diri terus. Ya, jangan sampai kalau udah kenyang, nih ya, kalau secara fisik misalnya, udah kenyang, berhenti, bahkan ketika dikasih madu itu akhirnya akan diinjak. Tapi ketika orang haus dan lapar, sesuatu yang pahit itu ketika dinikmati rasanya akan sangat nikmat, sangat enak. Tapi ketika orang sudah kekenyangan, sudah merasa cukup, madu yang disediakan itu kita injak-injak. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya saya akan kembali ke Yesaya 55 tadi yang ayat 2 ya. Yesaya 55 ayat 2. Yuk kita baca ya. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan.
Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, ini ada PR ya untuk saudara ya. Baca secara utuh Yesaya 55. Ini bicara tentang apa? Ini adalah berbicara tentang keselamatan yang daripada Tuhan untuk kita. Ya, ketika tadi Tuhan berkata, kalau kamu haus, minumlah. Minumannya ini gratis. Ya, secara bahasa sederhana, Yesaya 55 ayat 1 tadi ya. Kalau kamu lapar, makanlah. Makanan ini tidak perlu dibayar. Semuanya tuh gratis. Tapi kadang-kadang respon hati kita itu berbeda. Ketika kita harusnya itu menerima minuman dan makanan yang adalah untuk kehidupan rohani kita, fokus kita jadi berubah. Sesuatu berkat yang sudah kita terima itu kemudian kita ambil fungsinya untuk melakukan sesuatu yang lain. Oleh sebab itu ayat 22, mengapa kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak penting? Mengapa hidupmu, respon hatimu itu untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting? Sesuatu yang tidak penting itu apa? Kedagingan. Kita masih mikirin dunia ini. Padahal di dunia ini itu kita cuma numpang. Kita tuh cuma sebentar. Kita akan kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu di mana? Ya di surga. Habitat kita itu anak-anak Allah. Kita akan kembali kepada kerajaannya Allah, yaitu kerajaan surga. Jadi jangan sampai fokus kita kemudian dialihkan untuk sesuatu yang duniawi. Tuhan, hidupku nanti gimana? Anakku gimana? Istriku gimana? Nanti kalau aku sudah keluar dari sini, ada nggak yang nerima aku? Dan lain sebagainya. Fokus kita kadang-kadang dialihkan oleh sesuatu yang kedagingan. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai rasa haus dan lapar itu kemudian mandek atau berhenti ketika kita sudah dikenyangkan. Jadi kalau kita tuh sudah mendengar firman, mengerti firman, jangan cukup puas. Aku udah tahu firman kok Tuhan, sudah cukup. Aku yakin nanti ketika Tuhan panggil aku tuh masih selamat. No. Kita harus terus mencari dan mencari, tidak berhenti. Kita harus setiap pagi seperti pujian tadi ya yang di awal ya. Kita setiap pagi itu harus haus. Kita menantikan apa lagi ya Tuhan? Apa lagi ya Tuhan? Supaya apa? Supaya firman yang kita terima itu benar-benar menjadi daging, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ketika ada dua hal itu benar-benar kita pegang ya, kita harus menyadari diri kita dulu, siapa toh aku ini? Siapa toh saya ini? Kemudian yang kedua, kita terus mencari Tuhan, apalagi ya Tuhan? Apalagi Tuhan yang harus aku lakukan ya Tuhan? Ketika kita terus-menerus mencari, sudah otomatis ya. Sudah otomatis surga itu akan apa saudara? Turun ya. Kalau kita terus mencari, kita tuh secara nggak langsung itu menarik surga itu turun ke bumi. Ketika surga itu turun ke bumi, yang merasakan surga itu nggak hanya saya, nggak hanya Anda, nggak hanya kita orang percaya, tetapi siapa? Setiap orang yang ada di sekeliling kita. Makanya saya sangat tertarik dengan Yesaya 55, nanti dibaca lagi ya, secara utuh di bagian 5 ini ya. Jadi di ayat 5 itu sangat dijelaskan. Ketika surga itu sudah ditarik oleh kita, surga itu akan menjadi nyata. Surga itu turun ke bumi, yang merasakan bukan hanya saya, bukan hanya Anda, bukan hanya kita, tetapi siapa? Setiap orang yang ada di sekeliling kita. Di sana dikatakan, bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau Tuhan akan merasakan surga itu melalui kehidupan kita. Jadi saudara, ketika kita dipanggil masih ada di dunia ini, bukan hanya untuk hidup kita saja, tetapi bahwa hidup kita ini berfungsi. Ketika surga itu sudah kita tarik, surga itu akan nyata dirasakan oleh orang lain.
Sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Itulah tugas kita, mencari jiwa-jiwa untuk surga itu penuh dengan jiwa-jiwa yang akan hidup bersama dengan Allah Bapa kita nanti. Jadi saudara, jangan hanya fokus dengan masalah kita ya. Masalahku tuh Tuhan, berat banget Tuhan. Masalahku Tuhan, gak ada orang yang ngalami kayak aku. Mungkin ada yang begitu ya. Kita tuh jangan hanya berfokus pada masalah. Bagi Tuhan masalah itu sangat kecil. Gak ada artinya. Nah, kita harus minta mujizat yang terbesar dari Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Terus menerus. Mujizat yang terbesar dari yang kita minta itu apa? Kekayaan, kehormatan, ada ya ayatnya ya. Amsal 22 ayat 4 ya. Amsal 22 ayat 4 nanti bisa dibaca lah ya. Kita itu meminta mujizat dari Tuhan itu jangan hanya dibatasi dengan sesuatu yang materi, sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan. Oh Tuhan masalahnya sudah selesai, oke selesai. Berarti aku itu setia pada Tuhan pasti akan dapat. Sesuatu itu harus diminta Tuhan kepada Tuhan, betul saudara. Tapi yang utama adalah mintalah mujizat kepada Tuhan supaya apa? Tuhan mengubah karakter kita. Ya. Menurut saya itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup saya. Saudara, ketika saya mengubah karakter saya, ya, saya sadar akan kelemahan hidup saya. Karakter saya adalah karakter yang merasa tahu. Karakter saya adalah karakter yang saya punya kelemahan ya dalam kehidupan saya. Kita semua pasti punya kelemahan. Ketika kita itu bisa mengubah karakter kita yang kedagingan itu menjadi karakter seperti Kristus, apapun itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara, yang masih punya karakter masih suka marah. Yang masih punya karakter masih suka tersinggung, dikasih tahu masih marah, masih tersinggung. Yang masih punya karakter suka baper, yang masih punya karakter suka mengasihani diri sendiri, ya ini yang paling bahaya nih. Tuhan, kok aku seperti ini ya, gak seperti orang lain, misalnya begitu ya. Atau karakter-karakter lain, kita tahu semualah karakter-karakter buruk dalam kehidupan kita. Atau kalau tidak tahu karakter buruknya, saya berdoa setiap hamba Tuhan yang berbicara ya, menyampaikan firman itu membuka lagi karakter-karakter yang harus kita ubah. Ya. Kita harus belajar untuk mau diubahkan karakter kita. Kita minta mujizat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau karakter seperti Kristus. Karakter yang penuh belas kasihan. Karakter yang sabar. Karakter yang lemah lembut. Karakter yang seperti Engkau berikan kepadaku Tuhan di dalam Galatia 5. Ya. Ketika kita kembali kepada habitat kita nanti, yang ada di sana itu bukan yang kedagingan. Oleh sebab itu, supaya kita itu tidak terasing dengan bagaimana kehidupan di kerajaan surga nanti, mari kita kembali melakukan apa yang disebut dengan kehidupan roh, buah-buah roh. Galatia 5, 19 sampai 22 itu harus kita lakukan, nggak hanya kita hafalkan. Kedagingannya itu harus kita buang, buah rohnya ayat 22, 23 itu harus kita lakukan terus-menerus. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan nanti saudara ketika kita itu di dalam kerajaan surga? Ketika kita haus dan lapar terus gitu ya, haus dan lapar terus akan firman. Firman itu sudah nyata Tuhan, sudah aku lakukan Tuhan. Nah, di dalam kerajaan surga kita itu tugasnya itu apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ayo siapa yang belum rajin memuji dan menyembah Tuhan? Jangan sampai ya, kalau nanti sampai di surga, aduh aku kok nggak tahu ya ini nyanyi apa ya. Saya tuh nggak tahu ya ini tuh menyanyikan apa, memuji Tuhan seperti ini tuh aku nggak biasa gitu ya. Dan saudara, kita harus punya rasa
haus dan lapar juga untuk terus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup bersama-sama di dalam kerajaan surga nanti, kita tidak menjadi orang-orang yang terasing. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu ada dua hal ya yang saya sampaikan ketika kita itu menjaga rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Nah, ayat yang berikutnya, saya akan membacakan satu ayat lagi untuk kita, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ini ada lagunya ya. Ini pasti ada yang punya rema ayat ini ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Tolong yang di NK dibaca bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ada amin untuk ayat Amin. ini. Nah, saudara, ketika kita fokus merasa haus dan lapar terus kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada godaan. Ya, ketika seseorang itu semakin naik level iman rohaninya kepada Tuhan, justru godaan dan sesuatu yang dari luar ingin mencobai kita itu semakin kuat. Seperti pepatah ya, pohon yang semakin tinggi akan mendapat guncangan yang semakin kuat. Ada angin yang semakin kuat yang akan menerpa kita. Godaan-godaan itu akan semakin kuat di luar sana. Mungkin orang akan mengatakan begini, kamu itu terlalu rohani. Kamu itu dulu gimana? Pernah nggak mendengar kata-kata seperti itu? Kamu itu sok suci. Kamu itu siapa? Kamu sudah melakukan apa? Kamu itu kan jahat banget. Kamu tuh sudah melakukan sesuatu yang memalukan. Kamu tuh sudah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kamu nggak usah sok rohani. Mungkin kita pernah mendapatkan ucapan-ucapan seperti itu. Saudara, ayo kita sepakat ya saat ini. Ketika orang mengatakan sok rohani, biarin. Aku hidup di dunia ini cuma numpang, cuma sementara. Cuma hitungan waktu, Mazmur mengatakan paling lama 70 tahun. Kalau ada tambahan itu artinya Tuhan memberikan bonus. Tapi hidup kita itu nanti selama-lamanya, kekekalan itu akan kita terima, itu lebih lama ketika kita hidup di dunia ini. Makanya ketika orang mengatakan kamu seorang rohani, biarin. Silahkan kalau orang mau mengatakan itu. Karena aku tidak mau hidup selama-lamanya di dunia ini saja. Terus saudara, ketika orang mengatakan kita seorang rohani, sok suci, ya memang kita itu harus dipisahkan. Kalau kita itu namanya hidup kudus, itu kita mau dipisahkan dari sesuatu kenajisan yang ada di dunia ini. Karena apa? Akan banyak ada orang fasik yang akan datang silih berganti untuk mencobai kita, untuk mengembalikan kita kepada manusia lama kita. No, Tuhan, saya itu sudah menjadi manusia yang baru. Saya itu bukan manusia lama lagi. Saya itu manusia yang baru, diperbaharui oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup oleh roh. Bukan hanya tubuh, karena apa? Daging dan darah itu tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Yang ada di dalam kerajaan surga itu adalah yang roh. Daging dan darah itu akan ditinggal. Semuanya itu tidak akan kita bawa, semuanya itu akan dibinasakan. Karena aku akan hidup di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada ayatnya ya. Ada yang nemu nggak ayat ini? Saya lupa ya di mana ya, sebentar. Kalau nggak salah di Ibrani ya. Jadi, kerajaan surga itu tidak akan
tidak akan tergoncangkan ya saudara. Dunia ini bisa goncang nggak? Saya ada gempa bumi, ada perang, ada musibah, inflasi, ada resesi gitu ya. Goncangan ekonomi, goncangan kehidupan sosial, dunia media sosial bisa merusak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Itu goncangan-goncangan yang ada di dunia. Tapi di dalam kerajaan surga itu tidak tergoncangkan. Aduh maaf ya saya lupa Bu Ana mungkin ingat ya ayatnya. Jadi di kerajaan surga itu tidak akan tergoncangkan. Jadi kerajaan surga itu akan sesuatu yang indah gitu ya, sesuatu hidup yang kekal. Jadi tidak ada yang menggoncangkan. Oleh sebab itu kita harus terus memegang ini gitu ya. Ketika orang mengatakan sorohani dan lain sebagainya, silahkan. Tapi saya mau fokus pada Tuhan. Nanti yang sudah pulang kalau keluar jangan mudah untuk dipengaruhi lagi. Sedih loh saudara. Saya secara pribadi sudah menganggap saudara ini menjadi bagian keluarga dari KKS ya, menjadi bagian keluarga dari saya. Jangan sampai mendengar yang sudah keluar itu akhirnya berapa bulan masuk lagi. Itu artinya apa? Haus dan laparnya sudah berhenti. Ketika di lapas nggak ada sesuatu yang dikerjakan lagi, saya baca firman terus. Tapi ketika sudah di luar, firmannya lupa, tidak dilakukan, malah mudah dipengaruhi. Jangan sampai ya seperti itu ya. Oleh sebab itu tadi yang Mazmur 1 ayat 2 ya saya bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, direnungkan, bukan hanya kata-katanya tuh bukan hanya dibaca siang dan malam, itu tidak, direnungkan. Kalau kita tuh merenungkan sesuatu, kita tuh pasti mikir, betul nggak? Direnungkan terus, diingat-ingat terus, misalnya ya, ini bukan viral misalnya, masalah, Tuhan aku tuh punya masalah ini, dipikirkan aku jalan keluarnya nanti gimana, dan lain sebagainya, itu sesuatu yang masalah, sesuatu yang dunia, dagingan, kadang menguras pikiran kita, kadang menguras sesuatu di dalam hati kita, bahkan hati kita kadang-kadang nanti bisa terpengaruh dengan apa yang kita pikirkan. Tapi firman Tuhan mengatakan yang direnungkan itu bukan masalah kita, tetapi apa? Firman Tuhan siang dan malam, setiap saat dengar-dengaran terus akan firman Tuhan. Kita merenung-renungkan itu terus setiap saat. Sehingga apa? Ketika kita terdapat masalah dalam kehidupan kita, yang diingat itu firman, bukan yang lain. Mungkin masalahnya belum selesai. Mungkin masalahnya belum ada solusinya. Tapi Tuhan itu sudah punya solusi. Tinggal kita itu sabar menanti atau tidak. Dan Tuhan melihat respon hati kita. Tuhan juga melihat wadah kita itu sudah siap belum untuk menerima jawaban. Tuhan itu melihat apakah tujuan kita itu masih sesuatu yang untuk Tuhan, kalau kita tuh dikasih jawaban atas doa-doa kita. Karena Tuhan itu sudah tahu akhirnya. Ya. Tuhan mengawali, Tuhan sudah tahu akhirnya nanti kita akan apa. Sehingga Tuhan lebih tahu bagaimana memberikan jawaban atas doa-doa kita. Jadi untuk yang belum merasa dijawab doanya, kita harus sabar, harus terus haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kita tetap hidup di dalam Kristus. Kalau penulis surat Efesus mengulangi sebanyak 10 kali kata-kata hidup di dalam Kristus, artinya sangat penting. Ya, kita harus hidup di dalam Kristus, di dalam karakternya Kristus, supaya apa? Kerajaan surga itu nyata di dalam kehidupan. Saya berharap kita semua yang mendengar firman Tuhan ini mendapatkan pencerahan dari Tuhan, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami Tuhan.
Ampuni kami ketika kami masih merasa tahu, kami merasa mampu, sudah merasa mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi kami belum menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu ya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, makin hari makin mengenal akan Engkau sehingga kehausan kami, kelaparan kami akan firman-Mu itu menjadi sesuatu yang nyata, akan menjadi daging di dalam kehidupan kami, sehingga kedagingan kami yang lain itu akan sirna ya Tuhan. Sehingga kerajaan surga itu kami nyatakan di dalam kehidupan kami akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa akan datang kepadamu dengan rasa haus dan lapar ya Tuhan, akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di Kembang Kuning Tuhan, berikan mereka ya Tuhan kekuatan yang lebih Tuhan, kesabaran yang lebih Tuhan, akan terus menyandarkan hidupnya, menosongkan dirinya, hanya mau dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, sehingga makin hari mereka menjadi makin cinta akan Tuhan ya, akan Engkau ya Tuhan, dan makin hari mereka menjadi makin bersandar hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun kiranya ada dosa pada saat kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk. Dilanjutkan doa syafaat dan doa berkat, Bu. Doa Ya, berkat. kita bangkit berdiri. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tanganmu, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.